Nah, aku sudah masuk teman-teman. Dan itu Mas Afan masuk, ditinggalkan. Jadi ini 15 tahun ya? Iya. Kadang 15 tahun. Pemiliknya itu udah meninggal. Ini ada foto anaknya mungkin ya. Cantik men. Sayang udah kotor. Anita masa kini pribadi mempesona, penunjang kesuksesan. Kenapa nih? Isinya masih bagus kan? Apa tuh kan? Enggak. Sumpah. Ini kita cuma berdua aja loh Mas. Ada suara tadi di sini. Kenceng banget. Welcome. Thank you. Hai semuanya, jumpa lagi channelku ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan mengeksplor wet. Mohon maaf berisik karena lokasi pinggir jalan raya teman-teman. Jadi di video kali ini aku akan mengeksplor sebuah rumah yang kabarnya ini pemiliknya adalah seorang penderita dan dia sudah meninggal teman-teman. Dan gak tahu kenapa anaknya gak mau menempati rumah ini teman-teman. Masih menjadi misteri di sebuah rumah ya terbengkalai sekitar 15 tahun ya teman-teman. Oke teman-teman, waktu itu aku pernah konten sore di sini ya dan aku penasaran. Jadi aku datang lagi ke sini pada malam hari dan kali ini aku nggak sendirian ya teman-teman. Aku kolaborasi bersama temanku dari channel lain ya. Oke, jadi seperti apa videonya? Tanpa banyak basa-basi lagi, selamat menonton dan ayo kita tuntaskan. Oke teman-teman, jadi lokasinya di pinggir jalan raya, jadi mohon maaf jika berisik ya. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku bersama temanku dari channel lain. Wait, aku hidupin lighting dulu ya. Nah, di sana ada Mas Afan dari channel Avanta TV dan Mas Aziz dari channel Aziz Helusandai ya teman-teman. Buat teman-teman jangan lupa dibantu pakai BPJS biar pakai jempol dan subscribe agar kita semakin semangat membuat video-video eksplorasi untuk kalian ya. Oke, jadi tampilannya seperti ini dan di belakang itu adalah rumahnya teman-teman. Oke, ayo Mas, masuk yuk Mas. Jadi lo ngonten lah, kowe ada sambutan? Lu sambutan aku kari. Oh iya. Yuk. Ini aku udah tag loh. Nah tadi yang masuk ke sini dulu itu Mas Aziz ya, karena belum pernah masuk ke rumahnya. Jadi penasaran dia, aku biarkan masuk sendiri dan kali ini aku masuk bareng Mas Afan ya. Ini orangnya teman-teman. Oke. Aduh. Dan kalian bisa melihat ini itu kali teman-teman. Dan kita harus manjat karena gerbangnya itu terkunci dong. Waduh, anjir kecantol men. Kita manjat dulu teman-teman. Aduh. Oke. Bisa sih kayaknya. Agak susah ya kan ya? Waktu itu ada paku ya kayaknya. Nah, ini paku nih. Tekniknya. Kita malam ini tuh berdua karena kita tuh gak cuma sekedar explore atau nah, cari sensasi. aku sudah masuk teman-teman. Dan itu Mas Afan ya, masuk. Cuaca sedikit mendung ya teman-teman. Jadi gini. Oke bisa Mas. Jadi gini Mas Bro. Ya gimana? Masuk ke dalam rumah ini kan kemarin kita sudah ya. Oh. Nah, dari di kesempatan malam ini kita bakal masuk ke dalam rumah ini kan kita mau cari histori sejarahnya rumah ini. Kenapa terbengkalai, disebabkan karena apa dan pemiliknya entah kenapa nggak mau nempatin rumah ini. Oh iya. Gitu ya. Oke. Mas ini sedikit
tahu tentang sejarah rumah ini. Oh, tapi sebelum kita masuk, kita coba ke sana dulu Mas. Waktu itu aku belum cek ke sana, aku penasaran itu ruangan apa ya. Kayak ada gerbang. Ini. Lah. Coba. Ya, kita coba cek dulu ya Mas ke sini ya. Kita tanya penasaran tuh. Mas dulu. Ini udah rimbun. Penasaran. Ini tuh ruangan apa ya? Waktu itu aku belum sempat cek di sini, teman-teman. Wait, udah roboh men. Astaga. Oh, ini ruangan yang depan itu Mas. Bisa masuk ya? Tembusnya Mas. Iya, ini ruangan yang depan itu. Cuman ini udah kayunya udah hampir roboh. Jadi kalau dipaksakan bahaya, mending kita lewat pintu utama saja ya teman-teman. Token listrik yang disorot Mas Afan itu sudah mati ya Mas? Sudah mati Mas. Oke. Dan ini tuh menunjukkan pukul hampir tengah malam ya teman-teman. Kita bakal masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Lanuwun. Isi. Assalamualaikum. Dan ada Ya. itu ya kan ya. Berantakan banget. Katanya sih pernah sempet dipakai sama kayak orang kayak pemulung gitu. Oh berarti pemulung pernah masuk ke sini tuh? Tidur sebelum. Oh. Tapi ada warga yang mengatakan sempat setelah rumah ini ditinggalkan sempat juga ada insiden maling di sini, kemalingan. Berarti Tapi rumah ini pernah dimasukin berarti pemulung sama maling ya? ya sebelum ada pemulung pernah ada maling ke sini. Berarti kemungkinan dulu ada kayak benda berharga di sini Mas, tapi nggak tahu apa deh. Oke. Kan biasanya kan kalau yang apa ini kan miliknya pendeta ya. Oh, kalau iya. nggak pastor juga ya kategorinya orang-orang kaya lah gitu ya. Biasanya kan dia kalau punya perabot yang mewah kan cuma ditinggal aja. Bener sih. Nggak Nah gitu, jadi gitu. teman-teman ternyata rumah ini pernah dimasukin maling dan pernah dimasukin pemulung. Berarti nginep sini ya sama Mas Bro? Iya, kemungkinan memang di sini. Bahkan begitu kata warga yang ada di depan itu, yang bapak-bapak penjual Oke. makanan itu. Kita bakal telusuri rumah ini, apa aja isi dalam rumah ini dan apa aja yang kita temui di dalam rumah ini. Let's go. Astaga, apa ini? Kirain kaca dong. Oke, di sini ada kayak bekas garasi mobil ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini udah banyak sarang laba-laba di sini. Nah ini kayak ini ya Mas Bro. Udah hampir roboh Mas di Udah sini. mau roboh ya? Ya nggak sih? Parah. Sekitar 15 tahunan kan ditinggalkan. Udah pada bolong. Jadi ini 15 tahun ya? Iya. Ya? Katanya 15 tahun. Pemiliknya itu udah meninggal dan anaknya itu sudah pada punya rumah sendiri, tapi nggak tahu kenapa rumah ini ditinggal begitu saja. Berarti Ya. nggak anaknya atau ahli warisnya itu nggak mau nerusin tempat ini? Iya, nggak tahu kenapa. Ya kemungkinan udah pada punya rumah sendiri atau gimana, kurang paham sih. Tapi ya aneh sekali ya, rumah cuma ditinggal begitu saja ya, nggak disewakan atau gimana. Tapi sayang banget ya. Ya Tempatnya itu strategis. jadi terbengkalai begini ya, strategis Mas, pinggir jalan utama. Iya. Oke, kita coba. Oke, kita ikuti Mas Afwan ya, kita cek-cek di ruangan lain teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi itu dan juga masih ada properti seperti ini ya, pot bunga atau jenis Itu ada mesin jahit juga teman-teman. Di Bisa, sana. Masih bagus ya Mas Andi ya? Ya, masih bagus Mas. Ini besinya masih bagus supaya rusak. Apa tuh kan? Bentar, Sumpah. Ini kita cuma berdua aja loh Mas. ada suara tadi di sini Mas. Kencang banget. Kayak ada yang jatuh tapi nggak ada sesuatu yang jatuh. Kita cuma berdua aja loh Mas. Aku dengar banget. Bener ya tadi ya di sini ya. Kayak tepat di belakangku Mas. Iya, aku dengar banget. Padahal kita lagi review ruang ini loh.
Nah, kita bakal lanjut lagi. Kita alihkan. Nanti teman-teman Nah, saat menonton video ini bisa jadi dikencangkan volumenya ya. kayak biasanya Itu real ya, tadi ada suara ya. Waktu Mas Afan mengecek bagian ruangan ini, kayak ada ini juga ada. suara di belakang teman-teman. Gak tahu gak itu apaan ya. Sini, Tadi menurut kamu apa sih? gak tahu sih. Kalau hewan enggak ya kayaknya. Itu kenceng loh. Iya kenceng sih, kenceng tadi. Bekasnya nggak ada nih. Kayak di belakang tuh tadi. Aku nggak ngerasa nendam sesuatu. Kamu merasa ada yang aneh nggak sama ini? Semakin lama aku mencium bau sesuatu, Mas. Kayak agak wangi gitu. Tapi nggak tahu deh. Jadi kamu mulai merasakan bau wangian ya Di ruangan sana di ruangan sana. sudah baunya kayak sudah beda, Mas. Baunya udah beda ya. Iya. Ini rumah kecil, nggak terlalu kecil ya, standar, cuman bikin lumayan. Aku coba cari petunjuk-petunjuk lain, teman-teman. Banyak gelas kan di sini. Kulkasnya, teman-teman, lumayan mewah ini. Properti peninggalan rumah ini teman-teman, dan ini nggak dibawa sama sekali ya. Dan kenapa ya ini nggak hilang ya? Mungkin nggak laku ya. Mungkin malingnya itu nggak mau ribet ya, jadi Iya sih, kayak emang nggak laku deh. iya mungkin Kayak gini kan nggak laku. paling dipakai sendiri, Mas. Kalau mau jual ke tempat mana kan nggak tahu kan. Oke Mas, kan kita Oke, kita ke dalam. sana, teman-teman. Nah, Aku sambil kita review menemukan barang-barang. Jadi itu banyak beling ya. Nah di sini agak kosong. Oh iya ya, ini Apa? jendelanya tuh masih kayak model Model jadul ya? Belanda ya. Iya, Bener gak sih? iya bener lah. Nah, Kayak model Belanda sih. ini kayak peninggalan Belanda teman-teman. Kayak desain rumahnya gitu loh. Nah ini sisi pintunya itu di sini juga. Aku sambil cari petunjuk-petunjuk apa gitu ya. Tuh, Mas, Oh, kamu dengar? Guys, sekarang ganti di ruangan ini. kenapa? Kayak ada yang ngetok tadi. Habis ngetok? dari sini, iya. Seriusan? Gila, aku mendengar. Tapi cuman sekali gini. Gitu. Seriusan? Semoga ketangkep ya di kamera ya. Nah di sini. Jadi pas ada- aku ngecek di sini tadi, Oh tadi pas di sini. aku habis kayak cari petunjuk kan. Di sini kayak ada yang gini. Berarti ada suara ketokan di sini. Iya, cuma sekali. Halo. Gak tahu ya. Kayaknya waktu kita ke Mas. Iya. Kayak bau sapu. ya, Coba. Aku mulai merinding kan. Sumpah. Aku di sini itu bersiul bau sabun. Kayak wangian. kayaknya waktu kita kesini Jadi ini ya, kita coba untuk interaksi atau kita masuk ke dalam nggak ada apa-apa ya. bagian belakang ya. Let's go. Di sini ada kayak kamar, teman-teman. Ini aku Tapi kamu nggak santet pakai buat minyak wangi kan ya? baunya di titik ini semakin wangi. Enggak pakai aku. Sumpah wangi banget. Ya. Di sini nih. Apakah dari belakang sana ya? Wangi banget teman-teman. Tidak bohong aku. Tapi Sini loh. kayak di titik ini iya semakin wangi baunya. Sumpah. Parfum tumpah ya, Mas. Tapi di titik ini kayak baunya semakin wangi. Aku mandi loh. Cium bau wangi. Ini ada foto anaknya mungkin ya. Cantik, men. Sayang udah kotor. Apa namanya ya? Berteteran ya. Takutnya kalau ada paku sama di sini. Foto album. Bulin. Tempatnya itu udah pada
Ada lukisan Yesus di sana. Dan popok juga. Aku menemukan tangan. Siapa ini? Oke. Mas, aku menemukan tangan, Mas. Tak kirain tadi tangan anak kecil beneran. Tangan, ini tangan boneka. Astagfirullahaladzim. Ini kalau gerak sendiri lumayan ya. Nah, maka dari itu, tak kirain tadi ada tangan anak kecil. Coba ke belakang dulu aja, Mas. Aku penasaran sama yang belakang, kayaknya baunya itu berasal dari ruang sini, Mas. Nah, waktu itu di pojok sana itu kayak nggak tahu ya itu kamar ART atau apa ya, tapi aneh, agak aneh di situ. Wah, takutnya ini paku, Mas. Ini besar semua nih. Oh iya, enggak usah, Mas, jangan ngotot, Mas. Semua nih. Nanti malah. Nah, ini atapnya, bahaya. oh bener, ini atapnya aja udah kawat nih. Oh iya, atapnya udah roboh, Mas. Ini kalau ketimpa bahaya nih. Ya itu Berarti ini, mungkin kamar ini kamar mandi. mandi, ini dapur kayak. Iya, mungkin Di dapurnya kan dapur sih. berhubungan ini. Aku menemukan kitab teman. Wanita masa kini, pribadi mempesona, penunjang kesuksesan. Buku apa ya? Kenapa nih? Semua wanita bisa. Gak tahu nih bacaan. Wanita masa kini. Aduh, nggak tahu buku apa itu. Orang-orang penting. Parah banget. Dan beberapa ada suara-suaranya ya tadi. Sempat ada kayak mengetuk pintu, teman-teman. Kayak ya orang mengetuk pintu sekali gitu. Dan saya tahu apa padahal itu jelas banget, tapi nggak tahu Mas Afan kayaknya nggak dengar karena suara itu tepat di belakang, teman-teman. Oke, kita coba ikuti Mas Afan ke ruangan selanjutnya ya, teman-teman. Oke, kita ikuti Mas Afan ke sini. Assalamualaikum. Nah, sepertinya ini ruang tamu ya, tapi cukup lumayan mewah ya, cukup luas, teman-teman. Oh, yang tadi ya, yang roboh itu tadi ya. Jadi ini ruang utama ya? Ya mungkin ini kayak semacam ruang tamu gitu, Mas. Ini ada album kampus ini mungkin. Iya, ini album kampus 20 Juni. Ini iya, ini album kampus. Foto apa, Mas? Kayak album kampus gitu. Fakultas Pendidikan Wisata Yogyakarta. Tahunnya lama banget ya. 1988. Nah, aku aja belum lahir loh, teman-teman. Ini juga buku apa? Waktu itu aku menemukan kayak kitab Injil, Mas. Waktu kita sore ngevlog ke sini itu kan. Oh ya, kemarin sore kita ngomong ke sini ya? Ya, itu kayak ada kitab Injil tapi nggak tahu di mana ya, lupa kok. Enggak, ini Mas Bro. Apa mungkin ini ya? Iya. Kayaknya ini deh. Coba aja. Bismillah. Oh, bukan, ini album ini. Diadi eksklusif Diadi. Bukan ya? Bukan, ini nggak tahu, peta-peta semua nih kayak tabel. Buat oret-oretan. Nah, Mas Bro. Waktu itu Menurut sore, kamu- Mas. Iya kan, waktu sore. Iya sih. Menurut Ada kamu, Mas, suara cewek di sekitar, kalau nggak salah ini atau yang ini ya. di sini ada suara cewek. Oh, di sini di yang ada dapurnya itu. Nih, kamu dengar suara wanita. Kita waktu itu kan kita kesini sandekala ya, mendengar maghrib ya. Ini maghrib loh. Nah, Ril, aku mendengar suara cewek di sini. Suara cewek di sini loh, Mas. Kayak Menangis. apa ya? Merintih. Menangis, kayak bukan ketawa, bukan nangis sih ya, kayak cuma apa ya, senyum manja gitu aja sih. Senyum manja. Heeh. Kayak gitu Maksudnya aja. suara Ya kayak cewek senyum manja gitu. kayak cewek kalau
misal lagi bahagia. nah misalkan cewek lagi bahagia gitu kan senyumnya kan cukup singkat gitu kan ya. Tipis singkat tipis gitu ya. gitu ya. Di seperti itu ya. Sini yang ada di dapur sih. Terus di sini ada apa sih Mas? Nah kalau aku lihatnya memang dia sukanya di sini, tapi sering kali berkeliaran menuju ruang tengah ini, makanya di tengah itu kan tadi wangi kan. Oh iya benar ya. Terus waktu itu aku melihat ada biarawati ya, kayak yang di gereja itu kan, kayak falak gitu ya itu ya semacam ya itu falak di film itu. Ya, pakaiannya juga biarawati persis kayak di TV kayak gitu ya itu, tapi matanya lebar terus lidahnya itu menjulur ke bawah panjang. Oh berarti lidah panjang ya. Nah, itu ada di yang tadi kita mau ke dapur kamar mandi paling belakang ya. Nah, Dia berdiri di pojok sana tadi. Oh berarti pas Ya, kita ke itu. kamar mandi tuh sosoknya ada di Dia menghadapnya ke sana, cuman apa ya di sana terus ya. diam aja gitu ya. Di sana, cuman kadang dia menghadap ke sini. Itu bahaya itu Mas, kalau nempel ke orang itu sakit, bisa sakit. Oh iya siap. Kita harus sadari ya. Ya auranya negatif banget ya. Aku ngecek sini dulu teman-teman. Sini kok banyak barang-barang. Sebenarnya sih agak terlalu gede ya. Enggak terlalu gede sebenarnya rumah ini. Menurutku rumah ini kategorinya termasuk seram Mas. Berarti udah 15 tahun ditinggalkan kan. Cuman karena letaknya di pinggir jalan, jadi ya mungkin agak kurang sunyi dan ramai. Kayak ya masih ada lalang kendaraan jadi kurang creepy banget gitu ya. Mungkin nanti kita bisa menyempatkan waktu untuk bertanya kepada bapak yang jualan di depan, soalnya kita kan saat kemudian kesini kan sedikitnya dapat informasi dari bapak yang jualan di depan benar. Apa saat dia berjualan pernah mendengar sesuatu atau mengalami hal aneh atau melihat apa yang ada di rumah ini ya. Jadi teman-teman depan sini kan ada penjualan ya, orang jualan ya. Iya, orang jualan. Itu kan bapak menjadi saksi selama 15 tahun ini jualan di depan rumah ini. Besok kita bakal tanyakan kalau ada waktu kesempatan. Cuman kita nggak pernah cerita ke bapaknya aja nggak berani masuk ke sini loh. Nah itu. Bapaknya aja yang sudah 15 tahun. Mungkin kemungkinan ya Mas, mungkin kalau dia nggak berani, mungkin dia pernah melihat sesuatu di teras, muncul di teras atau apa. Ya kayak penampakan atau semacamnya gitulah. Pernah dilihat. Iya. Makanya apalagi masuk kan nggak berani ya. Bapaknya nggak berani masuk. Padahal 15 tahun jualan di depan rumah ini. Jadi seperti itu. Kecil tapi oke, let's go, kita muter. Gini, sampai apa ya? Semakin lama semakin ngerasain nggak kalau aura di sini semakin panas. Panas banget. Seperti kita main ke pasar malam. Iya benar. Di pasar malam kan banyak pengunjung itu kan, iya. Sumpek-sumpek itu kan. Nah, seperti kayak gitu kan? Ya sama. Nah, kamu ngerasa gak sih? Iya. Lama-lama semakin kita ke ruangan ini toh, semakin gitu. Padahal yang tak lihat di sini cuma ada dua sosok. Ya ceweknya itu, ya buat sekitar sini, ya pokoknya di sini lah. Nah ada di depan lu sini. Terus sama hitam gede di belakangmu itu. Lah di ruang itu dia berdiri di sana terus. Sosoknya di sini. Hitam gede di situ, ya di situ. Ini Mas Hanafi. Ya, makanya padahal cuma dua kan, cuma dua. Maka di depan sini. Lah itu di situ. Jangan dicahayani terlalu lama Mas, dia nggak suka cahaya Mas. Kita pakai lighting aja nggak apa-apa. Nah jadi seperti ini teman-teman. Ya, aku coba sambil cek barang dulu ya. Mas Hanafi itu seperti itu. Tapi memang panas banget ya. Iya, semakin aneh kan. Soalnya memang ini loh, sampai keringatan kalau menurut pandangan batinku ya Mas, dia bukan asli penghuni sini. Bukan asli penghuni sini. Nah, dia tahu kalau aku omongin dia tahu, makanya ini posisi ini dia ngelihat aku terus. Lihatin. Soalnya aku ngomongin dia agak kesana saja. Dia ngerasa nggak kalau diomongin? Soalnya aku lihat dia bukan asli penghuni sini.
Nah sifatnya gaib itu kan biasanya dia dari mana terus dia bonceng ke orang, mampir. pas orangnya lewat sini dia nemu tempat di sini langsung dia Loncat nyaman terus di sini, tinggal di sini. Benar dia kan, tapi kalau tak dia korban kayak bunuh diri gitu. Oke, jadi seperti itu. Kita langsung arah ke ruang paling depan. Jadi untuk sejarahnya rumah ini, sampean tahu aku dapat ini kayak ada yang bisikin aku, tapi callingnya si bapak yang punya rumah ini. maksudnya dengar suara. Dia kayak menderita penyakit apa kronis, tahu nggak? Penyakit kronis. Ya. Terus dia pemiliknya meninggal. Oh berarti pemilik ini bapaknya yang punya rumah ini meninggal karena sakit. Ya karena sakit keras. Lah terus mungkin nggak tahu anaknya kaya atau gimana, tapi kok nggak mau menempati rumah ini. Jadi makanya terbengkalai gitu ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya rumah ini itu yang pemilik rumah atau bapaknya sudah meninggal, tapi anaknya itu nggak ada yang nerusin karena udah punya keluarga sendiri mungkin ya, atau punya rumah sendiri gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya ini sekilasnya kalau aku lihat dari foto yang aku temukan tadi, anak itu ada 3. Anak ada 3. Yang nomor pertama cewek, yang kedua dan 3 cowok. Berarti cewek 1 cowok 2. Nah, aku sempat lihat ada album di sana kayak itu pernikahan puterinya. Anaknya gitu ya. Pemilik. Tapi bapaknya masih ada ya, posisi itu. Posisinya masih ada. Oke, jadi kita udah tahu histori rumah tersebut ini kenapa terbengkalai. Jadi seperti itu. Oke, Mas Han, kita keluar yuk. Oke, kita keluar Mas. Aku agak gak nyaman lama-lama di ruangan ini tok. Agak gak nyaman, yakin. Kayak ada yang mau kayak ada yang mau minta gendong, tapi aku nggak ngizinin. Serasa capek gitu. Nah itu aku lihat ada yang mau minta gendong, itu anak kecil tapi kakinya bukan manusia. Anak kecil tapi kakinya bukan manusia. Tuh kan, kayak ada yang gini apa namanya? Nyolek. Itu anak kecil. Mungkin umur sekitar 4-3 tahunan ya. Aku lihatnya anak kecil gundul tapi bukan tuyul. Aneh ya sosoknya ya. Apa ya? Kayak agak aneh, agak lucu kalau dibilang kayak kecebong. Sampean tahu? Nah, dia gundul, nggak pakai baju, nggak ada kelaminnya, tapi kakinya kayak kecebong, ada ekornya. Tingginya seberapa tingginya? Sekitar umur 3-4 tahun sekitar segini. Berarti lumayan gede ya. Tadi dia lari-lari di belakang sini waktu aku mau kesini lagi. Terus nggak nyaman. Kan aneh kan Mas katanya. Rumah kecil tapi aneh. Apalagi ini juga tengah malam ya Mas. Iya. Oke, kita close-nya. Oke. Kita sambil cerita sedikit. Nah, jadi teman-teman. Jadi rumahnya memang tampilannya depan seperti ini teman-teman. Nih. Tampilannya seperti ini. Ini kayaknya pohon apa ya? Oh bukan, ini cor-coran ya. Oke, mungkin segitu aja teman-teman. Karena aku rasa semakin lama di dalam itu auranya agak aneh teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah penelusuranku kembali di sebuah rumah pendeta yang sudah terbengkalai 15 tahun. Kabarnya sih pemiliknya menderita sakit keras, meninggal, dan nggak tahu kenapa anaknya nggak mau menempati rumah ini teman-teman. Masih banyak misteri di rumah ini yang belum terpecahkan. Mungkin suatu saat aku jika ada waktu luang aku bisa untuk uji nyali atau menyempatkan waktu mencari informasi yang lebih detail di rumah ini ya teman-teman, karena masih menjadi misteri sampai sekarang teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa untuk selalu sedekahnya pakai BPJS, bayar pakai jempol, dan subscribe. Namaku Hans dari Semarang, dan ini aku bersama Mas Afan dari channel Avanta TV. Halo. Baiklah, see you next time dan bye.